Saya mencoba untuk produk yang lebih minim di budget, di pengeluaran. Ini saya dapat di marketplace untuk asam bumatnya 1 kilonya 15.000 plus ongkir, karena gratis ongkir kisaran jadi kurang lebih 17.000 per kilo. Dan untuk bahan yang kedua, yang kuning-kuning ini adalah kalsium nitrat yang kandungannya kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Petani Holti Merapi, channelnya Petani Pemula. Selamat pagi teman-teman tani semua, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Seperti biasa, untuk kegiatan saya hari ini akan kita update untuk kegiatan di usia tanam 5 HST teman-teman. Seperti ini untuk cabai rawit yang pertama dari 3 varietas dalam satu lahan. Ini cabai langgeng 58 untuk usia tanam lebih dulu, lebih awal, jadi kurang lebih usianya sudah 18 HST. Dari sisi pertumbuhan emang terlambat karena ini bibit hasil semai sendiri dan hasil pembibitannya kurang maksimal, jadi untuk pertumbuhan pun kurang maksimal. Ini untuk varietas pertama. Nah, seperti ini lahannya teman-teman. Untuk varietas kedua, di sini ada cabai keriting atau CMK. Untuk varietasnya di sini varietas Nerotavi dari Halbanero. Untuk usia tanam sendiri sudah 5 HST. Dan untuk varietas ketiga cabai yang saya tanam yaitu cabai langgeng Absolut 69 dari MMT juga. Untuk kondisinya seperti ini, masih pendek-pendek, usia 5 hari setelah tanam. Sebagai informasi, untuk jumlah populasi tanaman di sini untuk lubang tanamnya sendiri kurang lebih 1060-an lubang tanam. Karena di awal untuk penanam sendiri rencananya hanya sekitar 900 lubang tanam, tapi berhubung untuk bibit CMK-nya ada sisa yang lumayan, ada sisa kurang lebih 170-an batang tanam. Jadi untuk lubang tanam yang di tengah ini saya beri 1 pohon. Sementara untuk yang lainnya di sisi ini, sisi kiri ataupun sisi kanannya masih sama 2 lubang tanam. Jadi kalau untuk total populasi tanaman sendiri kurang lebih di 2100 lubang tanamnya, 1060 lubang tanam. Dan untuk jumlah tanaman sendiri kurang lebih 2100. Oh ya teman-teman, sampai usia 5 HST ini belum ada perlakuan baik itu semprot ataupun kocor. Dan di usia hari ini saya akan melakukan pengocoran. Nanti kita akan spillkan bahan-bahan apa saja yang akan saya kocorkan. Sebagai tambahan informasi, dari kurang lebih 1060 lubang tanam sampai usia 5 HST ini, untuk angka kematian ataupun angka sulaman kemarin saya sudah nyulam ataupun menanam kembali kurang lebih ada 5 lubang tanam.
dan semuanya rata-rata mati karena batangnya putus digigit oleh hama siput ataupun keong. Tapi sudah saya sulami, jadi sudah kembali ke sekitar 1060 lubang tanam. Untuk olah lahan sendiri, kembali saya informasikan, di lahan ini adalah lahan janda 2 kali bekas penanaman CMK, lalu sayur, kacang panjang dan tomat. Nah, ini penanaman ketiga, kita coba tanam cabai lagi. Dengan untuk olah lahan sendiri cuma perlakuan buka plastik mulsa, lalu kita tebar kapur dolomit, lalu kita gemburkan, lalu kita tutup lagi. Dan di awal sebelum tanam kemarin sudah saya videokan, kita melakukan pengocoran dekomposer di lubang tanam, bisa 1 hari ataupun sebelum pelakuan penanaman. Nah, untuk kondisi tanamannya seperti ini, masih belum ada perubahan signifikan karena memang belum dikocor ataupun dispray. Untuk bibit sendiri ini terhitung pendek ya, baik CMK ataupun cabai rawit absolutnya. Yang ini untuk langgeng 58-nya pun karena bibitnya kecil-kecil, tidak maksimal dalam proses penyemaian ya, sampai usia hampir 20 hari ya seperti ini. Tapi tetap akan kita rawat sebagaimana cabai yang 2 varietas, dan nanti setiap kita upload akan kita kasih tahu perkembangannya seperti apa. Oke, mungkin itu dulu dari kondisi update tanamannya. Dan untuk aktivitas hari ini saya mau melakukan pengocoran, akan saya spill bahan-bahan apa saja yang mau kita kocorkan. Ya teman-teman, ini dia bahan-bahan yang mau kita kocorkan untuk proses pengocoran pertama hari ini di usia 5 HST. Yang pertama, ini yang hitam-hitam, pupuk yang saya wajibkan untuk setiap kali kocor, baik itu pupuk kimia ataupun pupuk organik, pasti saya campurkan, yaitu asam humat. Asam humat sendiri kita tahu dari sisi fungsinya banyak sekali, untuk pembenah tanah, untuk pH buffer, menjaga kondisi tanah biar pH tidak drop, lalu juga bisa memaksimalkan fungsi penyerapan nutrisi. Jadi setiap kali kocor nanti akan setiap kali kocor akan selalu saya berikan. Untuk dosisnya sendiri ini untuk 1060 lubang tanam, nanti akan saya jadikan kurang lebih 10 tangki kocor. Jadi untuk 1000 lubang tanam dosisnya kurang lebih 10 sendok. Satu tangki kocor dosisnya 1 sendok. Nah, untuk merek dagang sendiri teman-teman bisa pilih sesuka hati, mau merek-merek yang sudah terkenal seperti Power Soil, Top Soil, Hammer, ataupun merek-merek dagang yang lain. Tapi untuk saya sendiri, saya mencoba untuk produk yang lebih minim di budget, di pengeluaran. Ini saya dapat di marketplace untuk asam humatnya 1 kilonya 15.000 plus ongkir, karena gratis ongkir kisaran jadi kurang lebih 17.000 per kilo. Dan untuk bahan yang kedua, yang kuning-kuning ini adalah kalsium nitrat, yang kandungannya kita tahu kurang lebih ada, kalau tidak salah ada nitrogen dan kalsium plus boron. Nah, untuk produknya sendiri saya pakai Karate plus Boroni yang ecer. Teman-teman tani semua bisa coba produk yang lain. Kalau mau coba, kalau sekiranya di toko pertanian tidak ada, bisa coba pakai yang ada, misal seperti Nitrabor, terus pupuk cantik, lalu ada juga itu Kalnit, itu sama
kandungannya kalsium nitrat. Untuk dosisnya sendiri untuk 1060 lubang tanam di sini saya menggunakan setengah kilo. Dan ini dia untuk pupuk yang ketiga, yang terakhir, kita gunakan pupuk Merauke MAP. Untuk kandungannya sendiri nitrogen 12%, terus fosfatnya cukup tinggi yaitu 61%. Kenapa kok pakai pupuk kandungan fosfat tinggi? Karena kita tahu untuk tanaman kecil seperti ini sangat membutuhkan unsur fosfat yang tinggi, karena kita tahu untuk fosfat ya fungsinya untuk mempercepat proses perakaran dan juga mempercepat pembesaran batang. Jadi untuk kocor pertama kita kasihkan. Untuk dosis ini saya timbang kurang lebih 400 gram ataupun 4 on untuk kurang lebih 1060 lubang tanam. Nah, untuk produknya sendiri di sini saya lebih suka pakai Merauke MAP karena dari segi harga memang selisih rata-rata 5.000 dengan produk yang lain. Tapi sekiranya teman-teman tani semua kok di toko pertaniannya tidak ada, bisa pakai produk yang lain, bisa seperti Ultradap, Santagro, terus ada juga itu Super Interpros. Oke, berhubung bahan-bahannya sudah saya spilkan, sudah saya beritahu, saya mau melakukan proses pengocoran. Mungkin sekian dulu untuk video hari ini, karena saya mau melakukan proses pengocoran. Untuk video kedepannya akan kita upload lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.